siapkan hati kita. It's a new Sunday and it's a special Sunday karena pagi hari ini kita akan ada baby dedication. So mari kita siapkan hati kita. Kita bawa kehidupan kita semuanya di hadapan Tuhan. We bring our heart, our life to the Lord Jesus Christ. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada alasan untuk kami nggak bisa bersyukur. Sekali lagi saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. There's no reason for us not to be grateful for whatever that God's been given to us. For so much that He gave us. Begitu banyak yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan bilang gini, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. If God's for us, who can be against us? If God's for us, who can be against us? There's no one. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada apa? Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya, katakan, ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia,
Tiada yang mustahil bagi Dia. Bagi Anda yang bisa berdiri, mari sama-sama kita berdiri. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saya mau dengar gereja Tuhan lantai 1, lantai 2. Angkat kedua tangan kita, katakan, ku kan. Yes. Di atas segala. Aminin saudaraku. Dan aku percaya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Kristus Yesus. Ketidakmustahilanmu Tuhan akan Kau nyatakan di tempat ini. Your impossible Lord, you will perform this morning. Tuhan urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Lord, use us, anoint us with your fresh anointing. Everyone, Lord, that take part on this service this morning. Pujian, penyembahan, nyanyian yang membawa kekuatan besar surga turun di tengah-tengah kami. When we praise your name, Lord Jesus, heaven come into this place. Surga turun, saudaraku, hebat loh. Jangan main-main, surga turun. Pada saat Anda mau surga turun di tengah-tengah kita, ayo buka hati kita, buka suara kita, dan angkat suara kita memuji dan menyembah Tuhan. Anda siap, saudaraku? Anda siap, saudaraku? Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Siapa bersuka cita di dalam rumah Tuhan? Lambaikan tangan kita. Mari kita keluar dari bangunan kini. Let's get out and let's greet our neighbor and let's welcome the people who came here for the first time. Thank you. Kita percaya Tuhan bahwa kita akan mendapat sesuatu yang baru pagi hari ini. All things new from you, Lord. Alive In you we're so alive, with new hopes in our hearts, for the freedom that you gave, yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you, so now we worship you, make all things possible. You reign victorious. all our voices sing. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's Making all things new, for we have been redeemed
Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Amin Tuhan. Kami terima Tuhan sesuatu yang baru pagi hari dari Engkau Lord. We sing alive. Alive, in you we're so alive, with new hopes in our hearts, for the freedom that you gave, yeah, the freedom in our lives have been redeemed. Amen. By the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Make all things Amin possible. Tuhan. You reign victorious. Semuanya katakan. All our voices sing. All creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. We thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. All our Voices sing, all creation angkat brings suaramu. their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives will All shine. our voices sing. All creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our lives will shine for all to see. Terima kasih Tuhan. Oh, we thank you Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin. God is good and all the time. Hati kami percaya Tuhan. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Let's clap our hands together. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Jemaat Tuhan, kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. You're always with us, Lord. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
pergi dariku. Amin Tuhan. Kasih setiamu selalu beserta dengan kami Tuhan. Jemaat Tuhan aja katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu One more time we sing. dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Lord Jesus for your faithfulness to us. Amen. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekalian duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. We thank you Lord for your faithfulness, for your grace Lord, and your protection for us. Thank you Jesus. Mari kita baca firman Tuhan. Let's read the word of God together from Psalm 84 dari Mazmur 84. Ya, mari kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Let's read together in Indonesian and in English. Amin. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu di rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. In English. 1, 2, 3. Certainly spending just one day in your temple is better than spending 1,000 elsewhere. I would rather stand in the entrance of the temple of my God than live in the stands of the living. Amin Tuhan. Tema kita bulan ini, our theme this month is My Home, My Church. Mari kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus berada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik Tuhan 1000 hari, lebih baik satu hari di tempatmu dalam 1000 hari di tempat lain Tuhan. It's better one day in your court than 1,000 elsewhere, Lord. Thank you Jesus. Kita mau terus Tuhan menyembahmu. We want to continue to worship you Lord, and continue to prepare our heart to receive your words, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh Yesus, mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Oh, kuasa, Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, terima kasih. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu. Tersungkur budi kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh sembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Biarlah Tuhan yang layak disembah. Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Oh Raja Damai, Tuhan alam semesta. We worship You Lord. We lift up our voice. Oh we sing. Thank You Jesus. Thank You Jesus. You are the name above all names. You are Prince of Peace, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship You. Hallelujah. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Jemaat Tuhan, mari kita katakan, My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama gereja Tuhan, lift up your voice. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, How great thou art, how great thou how art. great thou art. Then sings My soul, my Savior God, to thee. oh, How great thou art, how great thou kami art. memuji kebesaran-Mu. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. you may be seated in God's presence. Saya mau mengundang setiap orang tua yang mau mendedikasikan anak-anaknya maju ke depan. I would like to call every parents who like to have all the babies to be dedicated this morning. Please come forward and don't forget to bring your baby ya. Jangan lupa bawa babynya ya. Ya, setiap orang tua yang mau mendedikasikan anak-anaknya, Om Jacob maju ke depan, Om Jacob. Om Haris, tolong bantuin Om Haris. Ya. Yes, all the parents with the kids. Nanti gue doa, nanti gue tutup ya. All the parents. Jangan salah pasangan, jangan salah anak ya. Make sure you come with the right couple and the right baby ya. Oke, lantai 2 juga kalau ada yang. Oke. Ya, kita ke depan nanti ya. Oke. Yes. Oke. Alright. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Peter situ. Oke.
Ya, di tengah-tengah sini boleh dia sini. Oke. Alright. Before we pray for the baby dedication, sebelum kita berdoa untuk baby dedication ini, ada sesuatu hal yang lebih besar lagi. There is a bigger thing beside we pray for the baby. Apa itu? Tugas besarnya adalah datang dari orang tua. The big task is come on your shoulder as a parents. Gak bisa kita cuman mendedikasikan anak kita and then kita cuekin aja. We cannot just, okay, this morning we pray for baby dedication and then after that, you're not be part of a church, you're not be part of a small group. Gak bisa kita cuman datang ke pagi hari ini didoain dan kita tidak menjadi bagian dalam gereja, kita tidak menjadi bagian dalam kelompok kecil atau komsel. You have to be part of it. Dan tugas sebagai orang tua, continue bawa anak-anak kita ke Sunday school. As a parents, continue to bring your kids to the Sunday school. Karena itu sangat penting sekali. Orang tua, Anda siap untuk mendedikasikan dan mempunyai komitmen untuk anak-anak Anda? Parents, are you really dedicated and commitment to teach your kids the words of God and bring them every Sunday to the church? Are you agree? Are you agree, parents? Amen. Oke, saya mengundang untuk Jacob. Nanti Jacob berdoa dan saya juga akan berdoa. Tolong setiap orang tua kasih tahu nama lengkap anaknya ya. Nama lengkapnya siapa? Noah Ebenezer Chandra. Oke, silakan Jacob. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk membawa anak-anak-Mu Tuhan, generasi-generasi baru untuk gereja-Mu Philadelphia Praise Center Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus baby Noah Ebenezer Chandra, kami tahu Tuhan kalau ini adalah rencana-Mu, biar Engkau yang berkati dia masa kecilnya sampai dia dewasa nanti, penjagaan-Mu ada bersama dengan dia. Amen. Menjadi anak yang terdepan, yang takut akan Tuhan, anak yang membawa impact yang baik, memperkenalkan nama Yesus di antara teman-temannya di dalam lingkungan kehidupan dia. Yes. Diberkati orang tuanya, diberkati keluarganya, dan anak ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mendedikasikan Noah Ebenezer Chandra ke dalam tangan-Mu. Pertumbuhan dia secara fisik, mentally, spiritually ada aman bersama Engkau. Amin. Berkati kedua orang tuanya untuk bisa benar-benar mewariskan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami dedikasikan Noah Ebenezer Chandra dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama lengkapnya siapa? Tobias Jaire Kennedy. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk baby Tobias Jaire Kennedy. Kalau anak ini boleh ada Tuhan, semua karena rencana-Mu. Kami berdoa, kami tumpang tangan, kami mengarahkan tangan kepada baby ini Tuhan Yesus. Dari masa kecilnya Tuhan Yesus, Engkau sudah tahu rancangan yang baik ada pada dia. Biar kesehatan, sukacita, damai, sejahtera mengikutinya. Segala panah-panah si jahat itu jauhkan dari baby ini. Biar pergaulannya Kau jaga Tuhan. Biar memancarkan kasih Tuhan, memberkati banyak orang, sehingga banyak orang datang kepadamu melalui anak-Mu ini Tuhan. Diberkati keluarganya, diberkati usaha keluarganya, menjadi berkat pula buat banyak orang di sekitar dia. Haleluya, diberkati baby ini Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami menyerahkan Tobias Jaire Kennedy, sebagaimana namanya Tobias artinya God is good, Tuhan baik. Biar lewat kehidupan Tobias, orang-orang boleh melihat kebaikan Tuhan dan dia boleh jadi berkat dimanapun juga berada. Kami menyerahkan Tobias Jaire Kennedy dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini milik-Mu Tuhan. Pakai kedua orang tuanya. In Jesus name. Amen. Amen. Berdua apa cuma sendiri? Dua-duanya. Ini siapa? Timothy Evan Liu ini? Tigan Otilia, satu-satu dulu aja ya. Panjang namanya ya. Timothy Evan Liu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-Mu Timothy Evan Liu Tuhan.
Biar anak ini Tuhan Yesus dari masa kecilnya terus Engkau jaga Tuhan, pergaulannya dijaga. Engkau punya maksud di dalam kehidupannya, Engkau punya masa depan yang gilang gemilang, yang diberkati luar biasa Tuhan. Biar lewat keluarga ini Tuhan Yesus, namamu ditinggikan, Kau pakai orang tuanya untuk menjadi orang tua yang hebat, yang membawa anak ini kepada pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Timothy diberkati. Kami mau menyerahkan Tuhan, Timothy Evan Liu, sebagaimana nama Timothy di alam firman Tuhan, yang mempunyai kehausan dan juga ke-submission di dalam firman Tuhan, di dalam kepemimpinan Tuhan. Pakai Timothy Evan Liu sebagai anak yang submit kepada orang tua, submit kepada Tuhan, dan lewat hidupnya di masa mudanya Tuhan, sudah membawa perubahan untuk kehidupan banyak orang. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati dan mendedikasikan Timothy Evan Liu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tigen Otilia Liu. Tigen Otilia Liu. Bapak di surga, kami berdoa untuk anakmu Tigen Otilia Liu. Kau berkati dia, Kau terus pimpin dia, perjalanan hidupnya ada di tanganmu. Engkau yang jamin kehidupannya. Amin. Menjadi anak yang terdepan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala Tuhan. Membawa anak-anak muda pada pengenalan akan Engkau. Membawa banyak orang untuk mengenal Engkau Tuhan. Kehidupannya dijamin, kehidupannya menjadi sukses dan diberkati. Amin. Di dalam nama Yesus, kesehatan mengikuti dia, sukacita dan damai sejahtera mengikuti anakmu ini. Haleluya Tuhan, amin. Bapak sebagaimana namanya Tigen Otilia Liu. Tigen artinya pretty, cantik. Biar bukan hanya fisiknya yang cantik Tuhan, tapi hatinya juga cantik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berikan kepada orang tuanya untuk kehidupan yang benar-benar mau menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada Tigen dan juga kepada Timothy. Sekali lagi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami dedikasikan Tigen Otilia Liu. In Jesus' name, amen. Ini siapa namanya? Aurora? Aurora Liandra Chandra. Leondra. Aurora Liandra Chandra. Okay. Aurora Liandra Chandra. Yes. Bapak di surga, kami mengarahkan tangan kami Tuhan, menumpangkan tangan kami kepada anakmu Aurora Liandra Chandra Tuhan. Kalau anak ini boleh lahir Tuhan, Engkau yang menenun dia dalam tubuh mamahnya Tuhan. Engkau yang membentuk tulang-tulangnya Tuhan. Engkau tahu sekali Tuhan masa depannya Tuhan. Engkau yang sudah mencatat dia untuk menjadi anakmu, menjadi alatmu, menjadi terang buat generasinya Tuhan. Menjadi anak yang terdepan, menjadi anak yang hebat Tuhan. Kau pakai dia Tuhan, lewat mulut lidah bibirnya Tuhan. Banyak orang akan melihat Yesus, melihat Kristus di dalam hidupnya. Sehingga kehidupannya dipakai secara luar biasa. Si jahat panah-panah si jahat gak akan pernah bisa menerjang kehidupannya Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada dia. Diberkatilah anakmu ini Aurora. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebagaimana namanya Aurora Liandra Chandra. Aurora itu artinya terang ya, sinar yang luar biasa ada di space Aurora. Bapak, kami berdoa biar terang Tuhan keluar dari dalam kehidupannya. Aurora, kamu jadi terang dunia. Amin. Kamu jadi terang dunia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memberkati dan mendedikasikan Aurora Liandra Chandra ke dalam tanganmu. In Jesus' name. Amen. 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 Ini siapa? Zeriel Irene Prawiro. Zeriel Irene Prawiro. Zeriel Irene udah keren ya, buntutnya Prawiro ya. Ya. Zeriel Irene, udah cakep banget. Zeriel Irene, yes, Prawiro. Oke, yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk anakmu yang dibawa ke hadapanmu pagi hari ini yang bernama Zeriel Irene Prawiro Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kalau anak ini dari sejak kecilnya sudah dibawa ke hadapanmu Tuhan. Yes. Untuk mengenal namamu, untuk belajar tentang kebenaranmu Tuhan. Biar terus Tuhan, apa yang dia pelajarin dari kecil Tuhan boleh tertanam di dalam hidupnya. Menjadi buah, menjadi akar, menjadi dasar yang kuat Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Biar kehidupan kedepannya Tuhan, untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amen. Tuhan Yesus, pakai orang tuanya Tuhan. Biar ada sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga ini. Biar anak ini tumbuh menjadi anak yang hebat,
yang Haleluya. tahu kebenaran firman Tuhan Amin. dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih berkati keluarganya, biar terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak ini. Diberkatilah Zeriel dari masa kecilnya. Terima kasih kau pakai dia Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Zeriel Irene Prawiro, kamu menjadi kesukaan Tuhan Yesus dan kesukaan banyak orang. Biar terus engkau membawa sukacita di tengah keluarga. Amin. Dimanapun Tuhan membawa engkau, sukacita selalu yang engkau bawa. Kami dedikasikan Zeriel Irene Prawiro dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. It's only him, right? Or Mateo, Emmanuel, Filatoro. Oh. Mateo, Emmanuel, Filatoro. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anakmu Mateo, Emmanuel, Filatoro. Kami membawa anak ini ke hadapanmu pagi hari ini Tuhan We Yesus. want to Kami bring serahkan We dedicate this, masa depan anak ini ke dalam tanganmu. his future into your hand, Masa depan yang luar biasa sudah ada buat anak ini Tuhan. brighter future into his life. Dan lebih lagi kau akan pakai anak ini You will use him, Lord Jesus, menjadi saksimu Tuhan. to be your witness. Anak yang gak takut akan bahaya. There's no fear in his life. Anak yang pemberani di dalam Tuhan. He's always have a guts in Christ Jesus, Memberitakan firman Tuhan to kemanapun engkau spread suruh the dia gospel Tuhan. wherever he goes. Kau pakai secara luar biasa. Use Mateo, Lord Jesus. Kau urapi dia. You anoint him, Lord Jesus. Sehingga namamu akan ditinggikan lewat kehidupan dia Tuhan. Through his Terima life, kasih. your name will be lifted up. Terpujilah namamu Tuhan. Be Amin. glorified your name. Mateo, Emmanuel, Filatoro, we put your hand, your life, your future into God's hand. In your growing up, when you go to school, when you go in and out, there's a protection, extra protection, favor Amen. that comes from the Lord. In Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we dedicate Mateo, Emmanuel, Filatoro into your hand. In Jesus' name. Amin. Ini siapa? James Edric Tuh. 2. Okay. James Edric 2. Bapa di surga, kami mendedikasikan anakmu James Edric II ke hadapanmu pagi hari ini We Tuhan. dedicate James Edric 2 into your hands, Lord Kami Jesus. percaya bahwa orang tuanya adalah orang yang cinta Tuhan. That his parents, the parents that love God, Kau yang memberikan berkat anak cucu kepada orang-orang yang mencintai Engkau you Tuhan. bless to the people who love you, Lord Jesus. Kau pakai anak ini, Use this kid, Lord Jesus, di generasinya akan menjadi anak yang terdepan in Tuhan. his generation to be the front runner, Lord Jesus. Anak yang gak takut untuk memberitakan firman Tuhan. That has a guts to spread the good news. Kau pakai dia secara luar biasa. Use him mightily, Lord Jesus. Kau jamin kehidupannya Tuhan. That his future is guaranteed into your hand. Menjadi anak yang pemenang Tuhan. Oh, the winner. He is a winner. Memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi And he kemuliaan win Tuhan. many souls for you, Lord Jesus. Terima kasih berkati orang tuanya Tuhan. Bless his parents, Lord Jesus. Biar orang tuanya terus mengajarkan dia kepada takut akan That his Tuhan. parents continue to teach the words of God. Kau berkati kehidupannya. Bless his life. Biar sukacita, There's a joy damai sejahtera dan kesehatan and prosperity and health selalu mengikuti keluarga follow ini. him, follow this family. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. To God be the glory. Amin. James Hendrik Flu 2, we put your life into God's hand. Like your name, James, there is wisdom in your life. The wisdom that not come from the world, wisdom that come from heaven. We want to anoint you and we want to dedicate you, James Hendrik 2, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Saudaraku, Amen. mari sama-sama kita berdiri, saudaraku. Let's stand on feet. Mari arahkan tangan kita berdoa untuk keluarga ini. Let's stretch our hands.
Kami berdoa Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Setiap orang tua yang mendedikasikan anaknya Tuhan pagi hari ini. Biar ada kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang akan continue bukan hanya hari Minggu. Tapi setiap hari untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lord, we want to pray for every parents in this room. Especially the one who bring their kids to be dedicated. Let them bring and deliver the message of the Jesus Christ, not only Sunday but every day. Share the truth, share the gospel. Terus memberitakan kebenaran. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name we pray. Haleluya. Everyone say amen. Haleluya. Silakan semuanya boleh duduk. Yes. Thank you. Boleh. Yang di belakang ada tempat duduk. Oke. Before we continue, saya mau ucapkan good morning Philadelphia Praise Center. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Alright. I would like to call all middle school. Stand on your feet and follow Coco Vincent. Middle school. All middle schoolers. Ya, lantai 2 middle schoolers. For those of you who doesn't speak Indonesian, please connect. Yang di belakang ini, di depan Vesha ada tempat duduk. Di Sandri ini ada tempat duduk di depan. Ayo, Cindy, Robert, di depan ada tempat duduk. Semuanya duduk di depan. Jansen. Oke. Civeli semuanya, Ibu Roma ini ada tempat duduk di depan nih. Oke. Alright. Yes. Oke. Saya mengucapkan pertama-tama untuk Anda yang mungkin baru pertama kali datang di gereja ini mengikuti kebaktian sama-sama. Please welcome them. Yes. Selamat datang di Philadelphia Praise Center. Dan ingat, di bulan Februari ini kita akan celebrate gereja kita, PPC 19 tahun. Dan ingat, kita minggu depan tidak kebaktian di tempat ini. Kita akan celebrate our PPC 19th anniversary next week di 18 sama Wolf. Di 2318 Street. Haleluya, kasih tepuk tangan. 19 years. And still strong karena kemurahan dan kasih Tuhan. Amen. Another announcement juga bahwa hari Jumat ini untuk orang tua yang mempunyai anak youth akan ada ice skating. Semua anak youth kumpul di gereja ini jam 6 sore kalau nggak salah. Jam 6 sore akan ada ice skating. Berangkat sama-sama dari tempat ini bersama Cema. Jangan lupa bawa I think $5 ya untuk ice skatingnya, untuk rentalnya. So this Friday all the youth, middle school and high schoolers kumpul di tempat ini jam 6 untuk kita ice skating. And then next week setelah kita merayakan 19th anniversary, untuk tim Praise and Worship akan ada fellowship bersama, akan ada gathering untuk Praise and Worship team di tempat yang sama di gedung baru ngomongannya lah ini ya, speak of faith ya, perkataan iman ya. Ya, minggu depan untuk tim Praise and Worship setelah kebaktian juga akan ada ngumpul sama-sama. Oke? Ready to receive the word of God? Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Yes. Kalau Anda baca di bulletin juga, kemarin sudah dilakukan ada bukan baby dedication, ada baptisan kurang lebih 11 orang. Kasih tepuk tangan saudaraku. Dan menariknya dari yang 11 itu ada yang mempunyai background dari Buddhis, ada yang mempunyai background dari Konghucu, ada yang mempunyai background dari Muslim, dan semuanya menyerahkan dirinya untuk ikut Tuhan Yesus. Haleluya! Wow, surga bersuka cita. Amin saudaraku. Bulan ini kita masih membicarakan temanya apa, Florence? My church, my home. My church, my home. 2 minggu lalu kita bicara pentingnya di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah keluarga, 4 hal. Being together,
learning together, doing together, and caring together. Tolong dikeluarkan Florence. Sekali lagi, berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, mengerjakan bersama-sama, dan memperhatikan bersama-sama. Ini hal yang diperlukan di dalam gereja. Tapi ingat, sebagaimana saya ngomongin, ini tidak bisa terjadi di dalam apa? Di dalam kebaktian Sunday. Cuman bisa terjadi di dalam apa? Di dalam care group atau komsel atau kelompok sel. Ada orang bertanya, komsel itu apa sih? Care group itu apa? Care group, komsel itu adalah kumpulan kecil. Idealnya nggak lebih dari 15 orang. Kumpulan komsel seperti gereja mula-mula. Di dalam kelompok-kelompok dikelompokkan. Untuk apa? Untuk berbagi hidup. Ngapain sih di dalam kelompok sel itu? Ngapain sih di dalam care group itu? Yaitu kumpul sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, mengerjakan bersama-sama, dan memperhatikan bersama-sama. Nah, itu bicara tentang care group yang benar-benar nih. Nah, bukan hanya itu. Di minggu lalu saya bicara pentingnya adanya apa? Di dalam care group, di dalam gereja ada rasa saling. Ada saling memperhatikan dan saling menghormati. Minggu lalu saya cerita tentang bagaimana ada orang lumpuh. Ingat ceritanya? Ada orang lumpuh yang digotong sama 4 temannya. Ada orang lumpuh digotong sama 4 temannya dan mengalami kesembuhan. Ternyata orang lumpuh ini tidak bisa menerima mujizat kalau tidak dikelilingi sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kehidupan kita gak akan berpengaruh besar kalau Anda dikelilingi sama orang-orang yang mediocre. Apa itu mediocre? Orang yang biasa-biasa aja. Ya udah, gue hidupnya biasa-biasa aja gini. Enggak. Kalau Anda dikelilingi sama orang-orang yang punya mimpi besar, kehidupan Anda akan berpengaruh. Cuman 1 orang. Gak apa-apa, gue maafin. Ya. Nah, kita katakan minggu lalu bahwa penting banget untuk hidup saling menghormati dan saling memperhatikan. Di dalam kelompok sel, ingat kelompok sel itu kelompok kecil yang ketemunya bukan di dalam gereja ini, tapi ketemunya bisa di rumah, ketemunya bisa hangout di mana. Nanti siang abis ini saya ada care group juga, ada kumpulan dengan beberapa orang. Kita akan hangoutnya di mana? Di IKEA. Kita akan ngobrol, sharing life, sharing kehidupan, dan ngobrol sembari ngopi-ngopi. Casual, tapi ada hadirat Tuhan di sana. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir. Gitu. Nah, minggu lalu saya juga ngomongin bahwa ada firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di Amsal 27. Nah, kita perlu ngerti akan artinya gesekan-gesekan dalam kehidupan. Karena setiap gesekan dalam kehidupan itu adanya baik. Gesekan positif apalagi. Maksudnya apa? Kita belajar minggu lalu, kita harus bisa membedakan antara gesekan positif dan juga gesekan negatif. Kalau gesekan positif, tandanya itu untuk membentuk kita, untuk shape our character. Nah, pagi hari ini saya mau kasih 1 ingredient lagi. Ingredient atau apa sih ingredient? Bumbu yang tepat sekali untuk yang namanya gereja, untuk namanya keluarga, untuk namanya komsel atau care group itu bisa bukan survive, tapi bisa jadi berkat. Nah, sebelumnya saya ingat ada 1 film judulnya Kung Fu Panda. Siapa yang udah nonton Kung Fu Panda? Oh, siapa yang pernah tidur sama panda? Ya, belum pernah kan? Oh, pernah tidur sama panda. Oh, suaminya panda. Oh. Kung Fu Panda. Jadi dalam cerita Kung Fu Panda itu bercerita tentang
ada satu yang mereka cari, mereka sampai berantem-berantem, yaitu apa? Secret ingredients dari bapaknya si Kung Fu Panda. Setelah berantem, tangtung, at the end ketahuan bahwa secret ingredientsnya apa saudaraku? Belum pada nonton kan? Masih gratis, nonton di YouTube aja. Secret ingredient dari Kung Fu Panda adalah apa? Nothing. Bahwa tidak ada ternyata apa? Rahasianya. Gak ada bumbu rahasia di dalam film Kung Fu Panda. Tapi pagi hari ini untuk gereja, untuk rumah tangga, untuk kelompok sel bisa jadi berkat, ada satu secret ingredientsnya, rahasianya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa baca di depan, ya. Anda boleh duduk, Anda baca ayat ganjil, saya baca ayat genap. Bapak Ibu baca ayat genap, saya ayat ganjil, ya. Siap saudaraku? Anda siap saudaraku? Anda siap saudaraku? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Aku berdoa Bapa, biar setiap pikiran-pikiran yang bukan daripadamu ditundukkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus berbicara dan bekerja dalam tiap hati, in Jesus name. Amen. Bahwa kalau kita baca di sini, bahwa Yesus sendiri bilang apa? Menjadikan dirinya seorang hamba. Nah kalau bahasa Inggrisnya saya menariknya gini, di bagian ini dikatakan, live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as if you were only one person. Another translation lagi dibilang gini, don't be jealous or proud. Jangan ngiri atau jangan sombong, but be humble and consider others more important than yourself. Tapi lihat orang lain itu lebih penting dari dirimu sendiri. Tandanya secret ingredients untuk keluarga, untuk gereja, untuk kelompok sel bisa jadi berkat. Secret ingredients-nya adalah apa? Satu, punya hati yang melayani. Katakan sama-sama, hati yang melayani. Iya, ngomongnya gampang bos. Jalaninya gimana? Amsyong. Iya, ya. Nah, kenapa? Di belahan dunia manapun, di Indonesia, di Amerika, di negara mana, yang namanya orang-orang yang kerja sama pemerintah, pegawai negeri sipil, atau mereka yang bekerja di dalam government office, itu sebenarnya tugasnya ngapain? Tugasnya melayani. Tapi negara kita Indonesia, cakep banget ya. Ya. Kalau belum ada amplop, belum ada pergerakan Pak. Ya. Mereka bergerak bukan karena ingin melayani. Karena apa? Karena uang, benar. Mereka ngelihat orang naik mobil apa nih? Jamnya apa nih baru gue layanin. Kalau yang biasa-biasa, yang kere, gak usah gitu. Atau mereka do service karena apa? Karena ada perintah dari atasan. Di Amerika nih, saya juga baru tahu. Jadi di Amerika tuh pemain-pemain NBA,
pemain-pemain NFL, jadi atlet-atlet sport di Amerika ini ternyata saya juga baru tahu bahwa dalam 1 tahun dengan penghasilan dia yang banyak itu, dalam 1 tahun dia harus melakukan yang namanya community service. Community service, jadi apa? Dengan uang dia yang banyak, dia harus dedikasikan berapa persen untuk community service. Dia harus turun ke jalan. Dia harus turun, makanya jangan kaget. Ada misalnya pemain basket atau pemain football, mereka ke sekolah-sekolah. Mereka bacain buku. Mereka bawa busnya Eagle ke sekolah-sekolah. Karena itu harus. Demikian juga lawyer-lawyer. Lawyer-lawyer di Amerika ini, mereka dalam 1 tahun harus melakukan pro bono service. Apa itu pro bono? Pelayanan gratis. Jadi ada orang-orang yang diuntungkan. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang mereka mau tolong, dan dia tolong secara pro bono. Siapa orang yang paling beruntung itu yang pernah dapetin kayak begitu? Siapa kira-kira? Gue diurusin sama satu lawyer di Amerika ini pro bono Pak, gratis Pak. Kalau nggak pro bono, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Yes, jadi memang yang namanya melayani community service itu penting banget. Nah, Markus 10 ayat 43-45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk, melainkan untuk, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dibilang, kalau versi dunia bilangnya gimana? Lo mau jadi yang terbesar, lo mau jadi numero uno, number one, dibilang gimana? Harus punya apa? Uang yang banyak. Lo mau jadi yang terbesar harus punya uang yang banyak. Harus gimana? Kalau naik pesawat harus pesawat apa? Yang kelas apa? Bisnis. Dan setelah itu duduk di pesawat bisnis harus diapain? Difoto. Iya. Setelah difoto harus diapa? Diupload. Tuh pada tahu ritme-ritmenya itu tahu ya. Ya, karena naik first class biar bisa dibilang orang bahwa saya mempunyai pengaruh yang besar. Bahwa saya adalah orang besar, orang kaya. Benar. Kalau ingin menjadi besar, ingin menjadi number one, dunia bilang punya uang yang banyak, punya status yang banyak, punya kedudukan di tempat kerja yang top, baru lo dibilang numero uno atau orang yang besar. Tapi beda dengan apa kata Tuhan di Markus 10 ini. Mau jadi yang terbesar? Jadi pelayan. Kok gitu sih, kok gak enak? Yes, ini pengajaran yang Tuhan berikan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, jadi hamba. Saya percaya di keluarga, di gereja ini, dan ini yang menjadi doa saya untuk kita di gereja Philadelphia Praise Center, di dalam kelompok sel, di dalam care group, ini yang harus kita milikin. Apa? Hati yang mau melayani satu dengan yang lain. Kalau kita punya spirit hati yang melayani satu dengan yang lain, itu yang namanya gontok-gontokan gimana? Jauh Pak. Gak bisa masuk gontok-gontokan. Kenapa gak bisa masuk? Karena apa? Semua misalnya ada 12 orang di dalam satu kelompok, 12-12nya punya hati yang mau melayani satu dengan yang lain. Itu yang namanya intervensi si iblis gak bisa masuk. Karena I serve you with all my heart. Saya melayani bukan karena apa-apa. Saya melayani karena saya sayang. Karena Tuhan yang sudah mencintai saya terlebih dulu. Ingat, Tuhan Yesus aja datang bukan untuk dilayanin, tapi untuk melayani. Sekali lagi saya kasih tahu saudaraku, tangkap ini bahwa Tuhan Yesus aja datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Melayani dengan hati itu kayak gimana sih saudaraku? Melayani dengan hati itu begini. Apa yang di depan mata kita, apa yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Gak usah nanya-nanya, ini bukan tugas gue nih, this is not my job desk nih. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjain,
kita kerjain. Itu melayani dengan hati. Melayani dengan hati itu kayak gimana sih? Bukan karena pengen dilihat sama orang-orang di gereja. Oh karena gembalanya nih. Oh karena care group leader saya nih. Orangnya baik banget care group leader saya. Enggak. Saya melayani karena memang saya sudah merasakan kasih yang Tuhan berikan. Jangan juga kita melayani untuk kepuasan diri. Ada orang-orang yang gitu loh. Ada orang-orang yang melayani karena ingin kejar apa? Kejar nama. Ada orang-orang yang ingin melayani bukan hanya supaya dilihat orang, tapi karena untuk bisa punya influence. Hati-hati. Kalau Anda punya motivasi melayani untuk kejar influence, enggak tepat. Kita harus melayani berdasarkan karena kita sudah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 15 bilang gini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ingat, hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Katakan untuk orang lain. Gampang apa gampang? Gak gampang, I know. Gak gampang. Tapi biar mulai saat ini kita sama-sama nih sebagai keluarga besar, Anda yang di rumah, Anda yang di lantai 1, lantai 2, ayo kita sama-sama mempunyai spirit yang sama, yaitu memegang hati yang mau melayani satu dengan yang lain. Gue udah melayani nih, gue udah pelayanan bertahun-tahun, tapi seringkali, apalagi lately, akhir-akhir ini gue mengalami burnout. Wajar gak? Wajar. Wajar ada orang-orang yang burn out, tapi selain wajar saya juga mau kasih tahu, cek juga nih hati kita. Karena bisa jadi kita burn out karena fokusnya udah beda. Bisa jadi Anda melayani orang lain, terus gitu Anda merasa gue capek nih, gue melayani orang mulu nih, aduh gue burn out nih. Bisa jadi Anda fokusnya bukan lagi ke Yesus. Beresin. Atau Anda mengalami burnout karena Anda melayani bukan didasarkan karena rasa cinta kasih kepada Tuhan. Kalau jadi beban, tandanya udah gak ada unsur kasih. Listen, saya mau kita semua melayani tanpa beban. Dan bukan dipaksa, karena Tuhan tahu orang-orang yang melayani dengan terpaksa atau dipaksa itu nggak akan last long, nggak akan bertahan lama. Jadi ada cerita yang namanya Yakub. Yakub itu naksir sama cewek namanya Rahel. Rahel ini punya sister namanya si Lea. Papanya namanya Laban. Jadi Yakub nih ngedeketin si Rahel. Gue gak tahu gitu gimana ceritanya tradisinya. Tiba-tiba pas hari pernikahannya pas buka cadar, yang muncul bukan si Rahel, yang muncul siapa? Si Lea, gubrak katanya. Kan yang gue kejar kan si Rahel. Dia diapain saudaraku si Yakub? Dibohongin sama siapa? Pamannya sendiri, si Laban. Dia kecewa banget, gila gue dibohongin sama paman gue sendiri. Akhirnya bilang, hey uncle gimana nih? Yang gue mau adalah si Rahel, kenapa lo kasih Lea? Pamannya bilang gini, lo kerja sama gue 7 tahun, baru setelah 7 tahun gue kasih si Rahel. Dan tahu gak apa saudaraku, kalau Anda baca, Yakub melayani, bekerja untuk Laban dengan apa? Dengan sukacita. Karena apa? Dia tahu dia melakukan semua ini karena sayangnya dia terhadap siapa? Rahel. And you know the story? 7 tahun kemudian akhirnya dia mendapatkan Rahel. Apa poinnya? Poinnya gini, kalau Anda melayani tanpa kasih akan jadi beban. 7 tahun Yakub melayani Laban, dia beban enggak? Enggak.
Karena dia tahu dia melayani dengan kasih, dengan sukacita terhadap Rahel. Saya berdoa untuk setiap kita, ayo kita sama-sama membangun hati yang melayani karena ada sukacita. Karena ada ucapan syukur, karena Tuhan Yesus yang udah terlebih dulu begitu baik di dalam kehidupan kita semuanya. Katakan amin. Harus ada kandungan cintanya nih. Waktu kita melayani. Melayani di dalam keluarga, melayani di care group, melayani di gereja. Harus ada kandungan cintanya. Saya bersyukur di gereja ini. Kasih tepuk tangan untuk guru-guru sekolah minggu saudaraku. Kasih tepuk tangan. Men, guru-guru sekolah minggu tuh luar biasa Pak. Kasih tepuk tangan dulu untuk tim Usher. Badai tofan kebakaran mereka di luar terus. Ya. Kasih tepuk tangan juga untuk tim driver yang antar jemput orang-orang. Yes. Kasih tepuk tangan untuk multimedia, fotokopi, tim praise and worship. Kasih tepuk tangan buat mereka. Kasih tepuk tangan juga untuk tim doa yang setiap Senin berdoa saudaraku. Kasih tepuk tangan juga untuk leaders, untuk care group leaders, semuanya kasih tepuk tangan saudaraku. Yes, saya bersyukur dikelilingi orang-orang yang hebat. Tapi sekali lagi, saya pribadi dan kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Dan Anda yang akan melayani secara gak perlu title, di dalam care group, di dalam gereja, di dalam keluarga, kita sama-sama diingetin, kita harus melayani dengan ingredient yang sama, yaitu adalah harus punya kasih di dalamnya. Kalau ada ingredient kasih di dalam kita melayanin, gak ada kompetisi Pak, gak ada. Kompetisi antar gereja, gak ada. Gak ada. Saya bukannya mau sombong ya, gereja kita kayaknya bukan gereja yang ada kompetisi ya. Bahkan gereja lain perlu apa kita bantuin. Gereja lain perlu apa, perlu uang, perlu pemain musik, perlu apa. Kita gladly help them. Bukan hanya gereja Indonesia loh, gereja non-Indonesia semua segala macam. Kita support, kita bantu. Karena apa? Itu yang namanya spirit melayani. Ini yang namanya tubuh Kristus, bukan kompetisi bos. Bukan kompetisi. Kolose 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini masalahnya saudaraku, kalau Tuhan kelihatan gak? Tuhan gak kelihatan. Dan seringkali kita butuh pengakuan dari siapa? Dari manusia, bukan dari Tuhan. Karena Tuhannya gak kelihatan. Tapi kita diingetin pagi hari ini, ayo layani seperti kita melayani untuk Tuhan. Nah kayak gimana sih melayani seperti Yesus? Ini nih. Di Yohanes 13, detik-detik sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ceritanya sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Lalu ini dia bagiannya, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain, mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini momen yang menurut Alkitab momen yang termasuk yang paling heboh. Kenapa? Karena Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tapi sebelum Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apa yang dia lakukan? Dia tanggalkan dulu jubahnya. Apa itu artinya? Dia tanggalkan ketuhanannya, dia ditanggalkan. Keesaannya dia ditanggalkan. Kehebatan-kehebatannya ditanggalkan dan dibilang gini, I want to serve you. Saya membasuh kaki Anda. Yesus aja menanggalkan segala kehebatan-kehebatan kita. Ayo, sebelum kita melayani satu dengan yang lain, tanggalkan dulu nih. Tanggalkan kesombongan-kesombongan kita.
Tanggalkan kita pengen terkenal atau kita pengen dikenal. Tanggalkan segala ke-selfishan kita, keegoisan kita, kemarahan kita tanggalkan semuanya. Nah yang menarik saudaraku, waktu Yesus menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki murid-muridnya, kira-kira status Yesus berubah gak di depan murid-muridnya? Enggak. Status Yesus tetap sama di depan murid-muridnya, dia sebagai Tuhan, dia sebagai guru, dia sebagai leader for our life. Itu yang luar biasa. Saudaraku, pada saat Anda melayani dengan benar, status Anda gak akan turun. That's the way God's work. In order for you to go up, you have to go down. Pada saat Anda mau naik, Anda harus mau turun dengan melayani orang lain. Saya mau kasih tahu, gak usah cari yang namanya di up-up. Selama kita submit, kita komitmen di dalam melayani yang di bawah, Tuhan sendiri akan mempromosikan Anda. Amin saudaraku. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah di dalam pelayanannya di dunia pilih-pilih. Gak pernah pilih kulit. Orang terpinggirkan seperti janda-janda. Zakheus, dilayanin gak? Diladenin. Kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, setiap hari Tuhan Yesus, kalau Anda baca di Markus, setiap hari Tuhan Yesus nongkrongnya sama siapa? Sama orang-orang berdosa. Semuanya dilayanin. Yes, termasuk Nikodemus juga, orang-orang Farisi, orang-orang terpandang, semuanya dilayanin sama Tuhan Yesus. Gak ada di mata Tuhan Yesus yang spesial-spesial. Terus begitu gini, siapa kita yang kalau dalam melayanin biar milih-milih? Siapa kita bos? Kalau mau melayani orang harus milih-milih. Gak asik anaknya. Dia gak punya kerjaan. Orangnya begini, gak punya status. Walaupun itu bukan di sini. Itu adanya di gereja lain. Iya gak sih? Kalau di sini kan beda gitu loh. Iya gak sih? Iya gak? Nah, saya jadi ingat bahwa mungkin Anda pernah dengar ceritanya. Ada satu orang yang kerja di butik terkenal. Lalu ada satu wanita homeless. Wanita homeless datang ke butik terkenal itu. Dan disamperin sama pelayannya. Mau ngapain kamu kesini? Oh saya mau coba baju. Oke mau baju yang mana? Baju yang ini. Dikasih sama pelayannya. Begitu dia pakai diganti. Begitu cocok gak? Bagus kan? Saya boleh lihat yang lain? Boleh, lihat yang lain. Dilihat lagi. Begitu ada satu orang yang memperhatikan pelayannya ini. Dia tahu gak sih ini orang bakalan gak beli? Akhirnya si homeless ini coba baju lagi, diganti lagi. Dicoba baju lagi, diganti lagi. 4-5 kali diganti bajunya. Mungkin beli gak? Enggak, karena dia gak punya duit. Akhirnya bilang, oke, thank you, kata pelayannya. Diberesin, dirapin. Nah orang yang memperhatikan itu nanya sama pelayannya. Bos. Saya mau nanya deh. Kamu tahu gak bahwa itu orang homeless? Tahu. Kamu tahu gak bahwa dia gak bakalan beli? Tahu. Terus kenapa kamu ladenin? Tugas saya di sini ngapain? Hanya untuk melayanin. Bukan tugas saya untuk menghakimin. Saudaraku, mari ini spirit yang harus kita punya. Kita melayani siapapun juga. Gak pandang-pandang orang. Jangan pandang bulu. Apalagi bulu kuda, jangan. Ya, saudaraku, saya mau ini lahir dari gereja ini. Dan you know what? Sebagaimana gereja mula-mula. Pada saat di situ ada spirit melayani. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kalau di dalam gereja ini ada kelompok care group, kelompok sel 12-15 orang. 12-15 orang. 12-15 orang. Dan mereka saling melayani satu dengan yang lain. Tahu gak apa yang terjadi? Dunia akan berubah. Kalau saja secret ingredient ini terjadi di gereja-gereja di seluruh dunia, orang gak perlu yang namanya gak perlu yang namanya preaching di gospel di luar-luar. Karena apa? Orang akan cari orang Kristen. Orang di luar sana akan cari anak-anak Tuhan. Karena apa? Mereka merasakan dampak yang luar biasa atas kehadiran kita. Nah sekarang pertanyaannya apa? Kita bawa rasa apa enggak nih?
Kita bawa rasa apa enggak? Karena selama ini orang di luar gereja udah apa? Udah enek sama yang namanya orang Kristen. Udah enek sama yang namanya gereja. Udah enek sama yang namanya apa? Pendeta. Karena apa? Message-nya di luar sana, pendeta ngomongnya duit mulu. Gereja isinya berantem segala macem. Gak jadi berkat, bos. Gak jadi berkat sama sekali. Tapi saya percaya gereja PPC 19 tahun kita akan menjadi gereja yang lebih dewasa lagi. Yang mau apa? Yang mau melayani satu dengan yang lain. Amin. Yang mau dimuridkan, yang mau saling memuridkan dan dimuridkan. Katakan amin. Nah, saya mau panggil pemusik ke depan. Saya mau tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. Bahwa di akhir, setelah kita melayani di dunia ini, setelah kita berakhir di dunia ini, pada saat kita penghakiman, yang Tuhan tanyakan mengenai apa? Mengenai pelayanan kita. Lantai 1, lantai 2. Anda boleh percaya atau enggak sama saya. Tapi at the end, waktu judgment day, yang Tuhan tanyain bukan apa-apa selain apa? This one. Melayani orang lain. Matius 25 ayat 35-40. Dikatakan gini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagian terakhirnya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, artinya sesungguhnya kalau engkau melayani orang lain, apalagi orang yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk Yesus Tuhan. Saya undang Anda bangkit berdiri, saudaraku. Saya mau untuk kita pegang one secret ingredient ini. Untuk apa? Untuk keluarga kita boleh last long. Untuk apa? Untuk care group. Untuk gereja kita. Bukan hanya last long, tapi benar-benar memenuhi amanat agung yang Tuhan berikan. Ngapain saudaraku? Melayani satu dengan yang lain. Karena apa? Sesuai dengan penghakiman terakhir yang ditanyain akan hasil di saat kita melayani di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sekali lagi katakan melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Bapa, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini.
Biar setiap kami sungguh-sungguh di dalam keluarga melayani satu dengan yang lain. Di gereja melayani satu dengan yang lain. Di care group melayani satu dengan yang lain. Pada saat kami melayani satu dengan yang lain, iblis gak bisa masuk Tuhan. Karena kami mempunyai hati seperti Engkau Tuhan. Once again Lord, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saudaraku, minggu depan kita tidak bergereja di tempat ini. Minggu depan di mana? Di 18 sama Wolf. Di gedung baru, yes. Sebelum kita tutup dalam doa, saya mengundang Sherin sama Servin maju ke depan. Popo dia 2 minggu yang lalu kebaktian di tempat kita. Setelah pulang dari kebaktian mengalami stroke, aneurism gitu. Dan 1 minggu kemudian meninggal dunia dan sudah dikremasi beberapa hari yang lalu. Kita akan berdoa untuk Sherin, Servin, untuk dikasih kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Mari arahkan tangan kita saudaraku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu singkat. Kami boleh ketemu dengan Popo daripada Sherin Servin di gereja ini. Dia boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya roh Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupan dia. Dan saat ini kami berdoa untuk Sherin Servin dan seluruh keluarga yang berduka. Biar terus ada penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Untuk mereka semakin cintakan Tuhan dan mendedikasikan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. We just want to thank you Lord for kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Haleluya. Saudaraku, mari angkat amplop di tangan kanan kita saudaraku. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami pada pagi hari ini. Kami membawa dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Kami membawa dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan karena paksaan Tuhan. Saat ini persembahan kasih, perpuluhan, mungkin ada yang membawa buah sulung kami Tuhan. Berkati, kuduskan Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar lewat gereja di tempat ini. Kami terus berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan tetap Tuhan. Bukakan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan akan mereka mendapatkannya. Taruh pengharapan hanya kepada Yesus Tuhan saudaraku. Saat ini kami terus berdoa melepaskan berkat buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Philadelphia belongs to Jesus. Shalom, ada damai memenuhi Philadelphia utara, selatan, timur, barat. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Melepaskan terus keadaan di Ukraine, Rusia, keadaan Palestina Tuhan. Dengan situasi yang kurang beruntung Tuhan. Tuhan, ada keadilan, kebenaran ditegakkan Tuhan. Kasih-Mu melanda dunia Tuhan. Your love Lord Jesus, reaching out to all the world Tuhan. Saat ini saudaraku, mari kita secara bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat dan selalu punya hati yang melayani satu dengan yang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory.
for the things He has done, for the things He has done. He has done. God bless you, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.